Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MBKM dimanapun Anda berada, baik di Universitas Esa Unggul maupun dimanapun Anda berada seluruh Universitas Indonesia. Hari ini dalam podcast MBKM Kampus Merdeka Universitas Esa Unggul, kita akan membahas tentang apa itu MBKM Bela Negara. Telah hadir bersama kita narasumber kita hari ini yang sangat luar biasa, di mana beliau juga selain menjadi salah satu dosen dan kaprodi di Universitas Esa Unggul, beliau juga merupakan eselon 1 ya di Kementerian Pertahanan. Kita sapa bersama-sama narasumber kita hari ini Bapak Maijen TNI Dr. Markoni SHMA. Selamat siang Pak. Selamat siang. Sehat Pak ya? Apa kabar sehat. hari ini? Alhamdulillah, salam merdeka. Salam merdeka ya. Pak, hari ini kita mau ngobrolin tentang bela negara. Jadi beberapa waktu yang lalu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaunching sebuah program namanya MBKM Bela Negara. Dan kebetulan Esa Unggul dipilih menjadi salah satu kampus penyelenggara perkuliahan bela negara. Jadi kita pengen tahu sebenarnya kalau di era yang sekarang bela negara itu seperti apa? Apakah masih mengangkat senjata seperti zaman dulu atau memang eranya sudah lain Pak? Kalau kita lihat kan sudah mulai ke arah cyber security, kemudian data science, kemudian lebih ke arah bidang-bidang ke-IT-an. Jadi kita pengen tahu lebih dalam sebenarnya paradigma perkembangan daripada bela negara itu sekarang seperti apa. Silakan Pak. Terima kasih Bu Endah dan selamat siang para sahabat MBKM semuanya. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan Bu Endah tadi, saya ingin membuat dasarnya dulu. Jadi bahwasanya bela negara ini adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Itu adalah merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar kita di pasal 27 ayat 3. Kemudian di dalam perkembangannya, ini sebenarnya praktek bela negara ini sejak tahun 1905 Budi Utomo sudah berjalan sampai kita merdeka. Kemudian pada saat kita merebut kemerdekaan dan setelah selesai kemerdekaan, banyak yang menganggap, ya termasuk saya sendiri waktu sekolah dulu menganggap bahwa bela negara ini adalah mengangkat senjata. Jadi seolah-olah ini domain pekerjaannya adalah militer dengan polisi. Tapi dalam perkembangannya sekarang ini dan tuntutan karena kita mengisi kemerdekaan itu tidak pas lagi. Karena dari undang-undang sudah mengamanatkan bahwa itu adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Jadi kalau itu merupakan hak dan kewajiban, siapa aja warga negara, strata apa aja, boleh saja. Gitu ya, boleh berperan. Jadi di dalam konteks paradigma sekarang ini, kita melihat perkembangan sekarang ini, bahwasanya setiap siapa saja adalah pelaku bela negara. Jadi apapun yang dilakukan, misalnya mahasiswa bersikap misalnya dia rajin ke kampus, dia menerima perkuliahan dengan baik, mengikuti aturan dengan baik, itu adalah bagian dari bela negara. Jadi bela negara ini adalah sesuai dengan profesi dan tugas masing-masing. Itulah yang harus dilakukan. Jadi makanya sekarang, paradigma sekarang, konsep ilmu kewarganegaraan ini mulai dari PAUD malahan. PAUD sampai ke perguruan tinggi sampai ke masyarakat sudah diterapkan. Itu sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing. Jadi paradigma sekarang tentunya kita harus menyesuaikan dengan tuntutan sekarang ini. Apakah tuntutan sekarang ini adalah era globalisasi 4.0. Jadi harus kita menyesuaikan bahwasanya setiap mahasiswa, kita berfokus ke mahasiswa kita ya. Mereka harus menyesuaikan dengan tuntutan zaman untuk mengisi kemerdekaan, untuk melakukan bela negara, mereka harus rajin belajar, kemudian patuh mengikuti aturan, kemudian berjuang untuk selalu berprestasi, kemudian selalu bertakwa. Itu kan amanat dari Undang-Undang Bela Negara. Demikian menurut saya. Kemudian tentunya pemerintah juga di dalam merawat bela negara ini ya Pak ya, paradigmanya berubah. Kalau dulu mengangkat senjata, sekarang kemudian dialihkan pada bagaimana Anda memiliki peran yang strategis dalam pekerjaan maupun profesi Anda masing-masing gitu ya. Kemudian pemerintah apakah memiliki program-program gitu ya, program-program yang di dalamnya itu mensupport gitu ya, kelihatannya bela negara ini mesti terus-menerus disosialisasikan dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang sifatnya masif gitu ya, masif tetapi tepat sasaran gitu. Jadi kira-kira kalau boleh diceritakan Pak,
program-program dari pemerintah ini terkait dengan bela negara apa saja ya Pak ya? Baik, terima kasih. Jadi sekarang ini domain untuk sosialisasi dan menjalankan program bela negara ini diambil oleh Kementerian Keamanan ya, Kemenhan. Jadi di kementerian tersebut sudah ada direktur bela negara dan sudah ada Lemdik bela negara. Dan sekarang ini masyarakat sudah bisa dibuka peluang kalau yang ingin mendaftar menjadi Komcat, jadi umurnya itu Apa tuh Komcat singkatannya apa? Komponen cadangan. Oh, komponen cadangan. Komponen cadangan, jadi umur mereka masuk dari umur 18 sampai batas 35 tahun. Ini siapa aja bisa masuk, termasuk mahasiswa sendiri. Kalau mahasiswa sendiri ingin mengikuti bela negara di situ, mereka akan dapat sertifikasi, mereka akan tercatat pada saat situasi nanti membutuhkan ya. Karena kita doktrin kita adalah perang semesta, mereka ini nanti akan kita butuhkan untuk komponen cadangan. Jadi ketika nanti komponen utama TNI dengan polisi tidak sanggup, mereka inilah yang akan digunakan. Jadi mereka ini masuk secara sukarela, jadi bukan wajib militer. Jadi bahkan sekarang ini peminatnya sangat banyak. Jadi, diseleksi nggak Pak? Diseleksi. Diseleksi ya. Diseleksi. Jadi bahkan ke depan nanti sertifikat yang mereka gunakan itu nanti juga bermanfaat mereka untuk dilampirkan sebagai untuk masuk mencari pekerjaan dan sebagainya. Itu merupakan nilai tambah itu nanti. Gitu. Ya. Kemudian tadi kalau misalnya Bapak sampaikan diseleksi, kira-kira seleksinya itu apa aja Pak? Apakah memang hanya sehat jasmani rohani atau memang ada juga persyaratan tinggi, bahasa harus dikuasai? Tidak. Tidak ada ya? Persyaratannya apa kira-kira? Sebenarnya persyaratannya tidak terlalu sulit. Di situ mereka itu ya di tes potensi ya, potensi akademiknya dites. Wawasan kebangsaan wawasan gitu mungkin kebangsaan ya? juga dites, kemudian juga kesehatannya dites, kemudian juga mungkin dilihat lah latar belakang keluarga segala macam. Jadi mungkin kalau dia bukan warga negara mungkin nggak boleh kan, maka akan dilihat di data di situ. Jadi mereka ini masuk sekarang ini sudah banyak. Jadi mungkin ini peluang juga buat desa unggul nih. Jadi kalau kita MBKM, kalau mereka sudah menempuh pendidikan bela negara, mungkin nanti pendidikan unggul mengenai bela negara kita mungkin mereka sudah nggak menempuh lagi. Kita anggap itu sudah terpenuhi. Bisa direkognisi ya, mata kuliah yang terkait dengan bela negara itu bisa kita rekognisi atau sudah tidak perlu lagi mengambil kuliahnya. Ya. Kemudian kalau kita bicara sinergitas Pak, sinergitas. Ini kan mestinya antara pemerintah dengan dalam hal ini kampus ya, kampus kan harus bersinergi. Betul. Kira-kira sinergi apa yang diinginkan oleh pemerintah dari kampus ini terkait dengan bela negara? Ya sebenarnya ini pertama di program proses belajar mengajar ya, mungkin di MBKM bisa kita bekerja sama nih dengan Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian bisa juga dengan instansi-instansi lain yang terkait dengan bidangnya. Kemudian ya itulah sekarang manfaat ya Merdeka Belajar itu kan. Tapi yang jelas tadi kita kan sudah membicarakan bela negara itu terkait dengan semua profesi apapun, bidang apapun, keahlian apapun. Jadi mungkin di dalam implementasinya juga kita nanti harus menghargai kalau ada nanti mahasiswa kita yang berprestasi, kemudian dia ujian mengenai bela negara, ternyata ujiannya rendah, tapi dia berprestasi, dia dapat medali emas. Jangan juga dikasih rendah nilai, dia sudah menunjukkan wujud bela negaranya. Oh langsung dia mengimplementasikan. Ya. Jadi mungkin ada nilai yang kita harus membuat proporsional gitu ya. Betul. Ada pembelajaran yang memang formal, tapi juga ada pembelajaran yang sifatnya adalah holistik langsung kepada praktek bela negara. Ya. Jadi ini menarik sekali nih Pak Maijen. Jadi kalau kita bicara terkait dengan kurikulum ya, kita ada yang namanya partisipatif kolaboratif gitu ya. Bagaimana pembelajaran sekarang ini tidak lagi kaku seperti zaman dulu. Tidak lagi dosen datang di kelas, kemudian dia menyampaikan pembelajaran 14 kali pertemuan, kemudian dinilai. Tetapi sekarang eranya adalah kolaboratif partisipatif. Nah ini sangat sesuai. Kalau memang di dalam konteksnya bela negara, pemerintah memberikan fasilitasi ya, kemudian nanti mungkin ikut terjun di dalam program-program pemerintah tadi, dan kemudian dia kembali ke kampus untuk direkognisi. Kira-kira programnya berapa lama tadi untuk bela negara sendiri? Itu lebih kurang paling lama itu 4 bulan. Oh sama ya, berarti sama dengan
program kita 1 semester Iya, ya. 1 Jadi semester sebenarnya. 1 semester mahasiswa itu tidak perlu berkuliah, tapi mungkin nanti dia akan mengikuti yang namanya MBKM bela negara. Iya. Kemudian kaitannya dengan beberapa mata kuliah ya di kita, apakah perlu nggak ada muatan-muatan tentang bela negara ini, ataukah yang dulu kita belajar Pancasila, belajar kewarganegaraan gitu ya, agama mungkin ya, Iya. apakah perlu ditambahkan muatan-muatan terkait dengan bela negara? Karena apa? Tadi ternyata kalau kita melihat konsepsi daripada bela negara sangat luas Iya, ya, tidak hanya betul. dia mengangkat senjata kemudian membela negara saja, tetapi siapapun dari kita beriman bertakwa saja itu termasuk membela negara. Lah itu gimana? Kita muatan-muatan apa yang harusnya kita tambahkan dalam mata kuliah terkait dengan biar kita selaras ya dengan program bela negara? Sebenarnya kalau menurut saya muatannya sebenarnya kan sudah cukup lah. Sebenarnya implementasi yang perlu sekarang. Sekarang nih di mata kuliah mahasiswa kan sebenarnya di bela negara itu adalah bagaimana mencintai negaranya. Kemudian rasa cinta itu harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila itu kan sebenarnya pengembangannya kan kalau diimplementasikan ya masuk agama di situ, masuk bela negara, masuk wawasan Jadi warga Nusantara, negara yang baik jadi ya. warga negara yang baik, semuanya itu sudah terlingkup di situ. Cuma ini yang polanya sekarang yang harus kita evaluasi lagi. Dulu ya kalau saya merasa waktu saya SMA, terus saya mencoba kuliah gitu kan, itu mata kuliah itu diberikan satu arah, diberikan secara normatif. Implementasinya kita nggak pernah tahu, ya kan? Gimana sih bela negara itu? Kemudian wawasan Nusantara itu gimana? Dia pengertiannya itu cara pandang itu seperti apa sih cara pandang itu? Tapi sekarang ini barulah kita tahu sekarang bela negara itu semuanya ada. Kita juga jangan menganggap remeh. Kemudian OB yang ada di kampus ini mereka juga melakukan upaya bela negara. Kalau tidak ada OB, contohnya dia melakukan pekerjaan dengan baik, dia patuh, menjaga kebersihan. Kalau nggak ada dia kan tidak terbantu kita. Kemudian termasuk juga dosen melakukan pekerjaannya dengan baik, melakukan tugas dengan baik, kemudian mengajar mahasiswa secara bertanggung jawab. Itu juga adalah bagian dari bela negara. Kemudian mahasiswa itu tadi yang saya sampaikan, mahasiswa yang sudah berprestasi itu juga nanti harus kita hargai. Jadi bisa nanti kita konversikan ke mata kuliah dia, karena dia berprestasi. Karena saya ambil contoh satu, misalnya kayak di Korea Selatan. Korea Selatan itu ada kewajiban wajib militer. Tapi bagi warga negaranya yang berprestasi nggak perlu. Wajib militer dibayar dengan itu. Diklasterisasi sesuai kemampuan masing-masing. Karena dia udah tunjukkan, dia dapat medali emas, dia udah membanggakan negaranya, ya kan? Udah dia mengangkat harkat martabat negara. Itu kan bagian dari bela negara. Ini di kampus mungkin bisa kita terapkan dalam skop yang lebih kecil. Dia berprestasi di kampus untuk membawa harum nama kampus untuk pertandingan Liga Mahasiswa misalnya. Itu sudah juga membawa keharuman nama ya. Jangan sampai juga nilainya itu merah nanti. Karena dulu pernah gitu, waktu saya mahasiswa, saya rasakan karena belajarnya itu normatif, anak ini berprestasi di luar bagus, tapi karena dia belajarnya nggak sempat, nilainya jelek. Nah, itu kan nggak boleh itu. Dia sudah implementasi. Kemudian kita melihat fenomena begini, di kampus itu kan yang kita juga ada yang namanya 4 dosa perguruan tinggi yang harus dihindari. Yang pertama adalah narkotika, kemudian kekerasan seksual, bullying maupun intoleransi. Kita melihat bahwa kita belajar Pancasila itu kan dari SD mungkin ya. Tapi kok kita masih percaya hoax, masih terjadi intoleransi, masih kekerasan, bullying itu masih terjadi. Kira-kira yang salah tuh di mananya gitu? Kalitannya apakah memang yang salah ada pada kurikulum pembelajarannya atau memang tadi dalam implementasinya tadi bahwa normatifnya sudah disampaikan tetapi mungkin berbasis project base-nya, studi kasusnya yang tidak pernah didalami sehingga mahasiswa ini memiliki satu kedalaman analisis yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang dinamakan amanat bela negara tadi itu Pak Jenderal. Ya saya sependapat mungkin seperti itu. Jadi mereka ini tidak bisa hanya menerima secara normatif. Kalau sistem pembelajaran kita buat nanti dalam bentuk diskusi, studi kasus kita sampaikan. Kemudian dalam kesempatan itu kita berikanlah ke mereka ini aspek-aspek bela negara. Bahwa mereka ini nggak boleh juga kalau ada hoax langsung disebarkan, langsung diterima mentah-mentah. Karena selaku seorang akademisi
dia harus memfilter, dia harus menganalisa di situ. Kemudian juga mengenai intoleransi, dia dengar gitu, dia ikut-ikutan. Nggak boleh, dia harus evaluasi. Inilah yang dibuat di dalam suatu studi kasus. Sehingga mereka ini sangat paham ya, sangat paham dengan apa yang mereka lakukan. Jadi kalau memang masih ada kejadian-kejadian seperti itu, nah inilah kewajiban nanti dosen untuk mengawasi. Kan boleh nanti melakukan aspek pembinaan. Kita panggil, kita tegur, kita ingatkan. Kemudian di organisasi kemahasiswaan sendiri, di BEM misalnya, kalau ada mahasiswa melakukan itu, kita ajarkan juga, dia harus mencoba untuk membina teman-temannya, untuk bisa melakukan hal-hal yang baik. Ya. Kemudian kalau tadi sasaran kampus kan kita berfokus pada 4 hal ya Pak Jenderal ya. Jadi ada kekerasan seksual, kemudian narkoba, kemudian bullying dan intoleransi. Kalau dari negara sendiri, big picture-nya seperti apa? Apakah memang fokusnya negara itu hanya 4 ini atau memang sebenarnya banyak gitu? Sehingga secara bertahap kampus itu juga bisa mengadop ya. Oh, setelah kita berhasil dengan 4 hal ini, nanti kita akan tambahkan lagi nilai-nilai yang lain. Ya sebenarnya negara melihat perkembangan situasi. Kalau seperti misalnya kualifikasi tindak pidana yang marak berlaku, kemudian mungkin dari instansi yang terkait, mereka nanti akan mengevaluasi, mereka memberikan sosialisasi di situ. Kemudian juga memberikan aspek pembinaan di situ. Kemudian kalau memang di aspek pembinaan ini semua sudah dijalankan, ternyata kampus juga masih mahasiswa yang melanggar, kan kampus juga harus dikoreksi, ya kan? Apakah sistem kurikulumnya tidak benar? Apakah sistem pengajarannya tidak benar? Ya itu harus dilihat semuanya. Ya. Dalam konteks kolaborasi dengan pemerintah ya, apakah dimungkinkan bahwa kita ada satu kolaborasi terkait dengan isu-isu ya, isu-isu yang mendorong peningkatan bela negara. Karena kalau kita lihat kan sangat jarang orang menulis tentang bela negara gitu ya. Kemudian orang akan lebih berfokus dia pada riset-riset keilmuan ya. Sementara bela negara ini kan termasuk sesuatu yang sifatnya adalah soft skill ya, soft skill pembentukan karakter bagi generasi muda. Kadang-kadang orang lupa pintar secara akademis tetapi soft skill dan untuk soft skill tadi nggak diperbarui. Nah ini gimana untuk kolaborasi antar pemerintah dengan kampus ke arah bela negara nantinya? Jadi sekarang program dari Kementerian Pertahanan sekarang juga sudah banyak ya, merangkul kampus. Kemudian mereka sendiri juga membuat satu program di samping komponen cadangan itu Komcat itu kan. Kemudian juga nanti membuat juga semacam kompetisi gitu. Kompetisi mengenai pemahaman bela negara di situ. Kemudian di dalam sendiri sebenarnya kita juga menurut saya kita juga harus membuat suatu program proses belajar mengajar dengan proses kita berdiskusi, membuat studi kasus, kemudian membuat suatu telahan. Ini dijadikan jurnal sebenarnya bisa. Jadi kita menghasilkan suatu produk sebenarnya dari hasil diskusi itu. Nah, ini mungkin dosen-dosen PAMU kita nanti mungkin harus kita arahkan supaya nanti cara bertindaknya mungkin supaya sama nanti ya. Jadi menghasilkan suatu karya. Jadi kepada para mahasiswa juga kita berharap saat sekarang ini yang kita harapkan janganlah banyak gaya tapi banyak karya sekarang. Banyak gaya ya, kan banyak karya tapi ya. Banyak karya sekarang. Ya, oke. Kalau melihat fenomena yang terjadi sekarang, program pemerintah, kampus juga menyambut baik tentang bela negara ini, adakah optimisme gitu ya? Kita akan nanti menjadi negara yang besar dengan tingkat bela negara yang tinggi gitu ya, atau pemahaman awareness daripada bela negara daripada generasi muda ini semakin tinggi. Sehingga kalau menurut dari sisi pandang pemerintah sendiri dengan perkembangan sekarang, progres yang terjadi sekarang, apakah ada satu optimisme atau satu perasaan bahwa nanti kita pasti menjadi negara yang besar nih terkait dengan keberhasilan bela negara di Indonesia gitu? Saya optimis ini bisa menjadi suatu negara yang besar. Sepanjang ini bisa diterapkan dengan konsisten, dengan baik. Jadi proses upaya pembelajaran pendidikan bela negara ini sekarang ini, harapannya sebenarnya untuk generasi muda sekarang. Karena 2045 kita kan udah generasi Indonesia emas kan. Itu yang diharapkan dengan pemuda-pemuda sekarang ini. Tentunya kalau ini sudah bisa dilaksanakan secara masif, akan timbul satu kesadaran bernegara, kesadaran bela negara. Jadi kalau kesadaran bela negara ini orang kalau sadar, dia mencintai, dia harus paham
Ya sama lah kita. Saya waktu dengan istri saya, kalau saya nggak mencintai, kalau nggak mengenal dia kan nggak mungkin saya mencintainya, ya kan? Kemudian kalau saya nggak mencintai, mungkin saya nggak mau berkorban, karena dia mencintai, dia tahu, dia paham, dia akan rela berkorban, itu kan. Nah, Begitu itulah juga dengan mungkin. bela negara ya. Nah, bela negara seperti itu. Kalau dia sudah paham tentang bela negara, paham tentang Pancasila, bagaimana mengimplementasikan, dia bangga menjadi warga negara Indonesia. Setelah dia bangga, dia mencintai. Kemudian setelah mencintai, dia akan mengisi untuk berprestasi untuk membela negara. Ternyata bela negara bukan mengangkat senjata aja kok. Ternyata berprestasi di semua bidang itu adalah bela negara. Iya. Jadi kalau saran-sarannya nih untuk generasi muda, terutama untuk mahasiswa kita yang MBKM bela negara saat ini ya, kemarin juga sempat ragu-ragu tuh mahasiswa. Karena Pak mahasiswa mikirnya nanti kalau saya mengikuti MBKM bela negara disuruh mengangkat senjata gitu. Padahal sebenarnya di situ tadi ya saya garis bawahi bahwa ada peningkatan pemahaman yang pertama. Peningkatan pemahaman. Kemudian kita nanti akan dibawa ke dalam studi kasus bela negara. Ya, kemudian setelah kita tahu, studi kasusnya tahu, kita pada level kita mencintai ya. Oh ternyata bela negara begitu mudah. Karena begitu mudah saya sangat bisa untuk berperan ya, sangat bisa berperan. Nah ini harus diberikan tips-tips gitu ya, harus diberikan tips-tips kepada para generasi muda, terutama mahasiswa, terutama yang saat ini melakukan bela negara ya, agar mereka juga semakin optimis ya, semakin optimis, semakin nanti tidak patah semangat kalau ada kesulitan-kesulitan atau dia menemui satu kesulitan di tengah-tengah program ini, mereka akan lebih semangat lagi gitu. Ya. Kalau menurut saya, tipnya bukan hanya untuk para mahasiswa aja. Sebenarnya tip untuk para dosen. Karena mahasiswa itu proses belajar mengajarnya dia juga tergantung dosen. Kalau dosen bisa mengayomi dengan baik, memberi contoh dengan baik, mengajar dengan baik, kemudian melakukan suatu pembinaan dengan baik, nah itulah bagian dari cara-cara bela negara. Kemudian mahasiswa juga melakukan suatu kesadaran apa kewajibannya sebagai mahasiswa. Setelah dia menjalankan kewajibannya, dia berusaha untuk berprestasi. Setelah dia berusaha untuk berprestasi, dia punya cita-cita nanti, apa yang dia cita-citakan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kemudian mahasiswa ya mungkin yang berminat mengikuti pelatihan bela negara, masuk ke Komcat, tidak usah takut. Kalau menurut saya nggak usah takut. Karena jebolan-jebolan di sana pasti akan menghasilkan suatu karakter yang baik. Iya, dan tadi mendapat sertifikat ya. Iya, sertifikat dan sertifikatnya itu bisa digunakan untuk bekerja. Betul. Gitu. Kemudian dia pasti orang yang biasanya nol, hidupnya selama ini tidak teratur, dia akan menjadi disiplin. Apalagi disiplin itu sudah muncul disiplin batin. Kalau orang udah punya disiplin batin, ada satu tahapan merubah karakter juga. Betul. Karakter yang tadinya kita tidak begitu baik menjadi lebih baik ya dengan bela negara. Iya. Kemudian apa lagi, Pak Markoni? Ya, jadi dengan karakter yang baik itu mereka juga nanti akan bertanggung jawab. Saya yakin kalau mereka ini sudah menyadari kesadaran bela negara, yang lain nanti semua level, semua untuk melaksanakan itu, kita yakin menjadi negara yang kuat. Ya. Gitu ya. Karena ancaman sekarang ini bukan ancaman bersenjata lagi. Kita harus paham. IT, betul. Ya. Kemudian narkotika ya. Intoleransi mengenai ya pengaruh media sosial ya. Itu yang harus diantisipasi. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan bela negara ini tidak melulu tentang kita yang pertama dipahamkan ya tentang bela negara itu apa. Kemudian kalau tadi disampaikan Pak Markoni tetap ada latihan fisik, tetapi mungkin latihan fisiknya nggak seperti tentara yang harus latihan benar-benar fisik, kemudian dia sampai fisiknya harus betul-betul itu, tetapi sebagai generasi yang kuat tentu kita juga membutuhkan bahwa generasi muda ini fisiknya juga baik gitu ya. Tidak mungkin Anda akan nanti menjadi komponen cadangan atau Anda akan berperan di dalam bidang pekerjaan Anda masing-masing, tetapi Anda dalam kondisi kesehatan yang tidak baik. Sehingga tadi program-program bela negara juga menyiapkan para mahasiswa untuk bagaimana mahasiswa ini bisa berperan sesuai dengan profesinya dia masing-masing, tetapi dibekali dengan nilai-nilai yang sejak awal itu ditanamkan sehingga lebih terarah gitu ya, lebih terarah. Kalau saya mau berperan untuk negara ini lebih terarah. Kalau saya mau berprestasi saya lebih terarah. Jadi kenapa saya berprestasi, kenapa saya harus berperan, dia tahu ya. Betul. Alasan utamanya dia tahu. Betul. Ya, kemudian pemerintah pernah mengevaluasi keberhasilan daripada program ini, Pak Markoni? Jadi
yang mengevaluasi dari pemerintah kan di bidang Kementerian Pertahanan. Evaluasi dari mereka ini ternyata sudah 2 gelombang dibuka pelatihan pendidikan bela negara, ternyata peminatnya makin banyak. Dan saya pernah melihat mereka latihan itu. Jadi kalau memang yang nggak kuat itu kan dicek semuanya, dicek tensi apa segala macam. Jantung gitu Iya, kalau nggak kuat nanti mereka nggak dipaksakan kayak tentara. Kalau tentara memang udah harus siap karena seleksinya juga ketat. Jadi kalau mereka ini nggak, bahkan sekarang ini kita lihat mereka nggak masuk pelatihan bela negara, nggak masuk Komcat. Sekarang banyak tuh instansi-instansi lain yang menggunakan satuan-satuan TNI terdekat minta karyawannya pelatihan. Apakah bentuknya outbound, bentuknya baris berbaris, latihan kepemimpinan, mereka bayar bahkan, ya instansinya bayar. Itu banyak sekarang. Karena dia meyakini dengan pelatihan yang dilakukan oleh Kemhan tadi ya, sebenarnya yang pertama juga bisa membangun tim, kemudian kesadaran ya, kemudian yang pasti begini kan tidak mungkin kita punya karyawan yang sakit-sakitan gitu ya. Kita ingin targetnya tercapai, tapi ternyata karyawannya sakit-sakitan. Dan itu juga menjadikan satu nilai baru di dalam pengembangan karakter, bahwa bela negara ini merupakan salah satu pengembangan karakter yang nilainya sangat bagus gitu ya, yang dirasakan gitu ya. Ya, baik, kemudian dalam konteks tadi pemerintah tadi melakukan evaluasi, kemudian ke depan kalau kita bicara 2-3 tahun yang akan datang, kira-kira trennya itu akan ke arah mana gitu ya, tantangannya kita ke depan tuh ke arah mana. Kalau sekarang mungkin kita masih berpikir bahwa intoleransi ini menjadi isu yang sangat sentral, narkotika menjadi isu yang sangat sentral, kemudian bullying, kekerasan dan lain-lain. Kira-kira kalau kita bicara ke depan, apakah isu-isunya masih sama atau memang ada penambahan apa nih Pak Markoni? Mungkin ada perubahan, ada penambahan. Kita lihat sekarang ini situasi politik. Kalau perang modern sekarang ini kan bukan perang mengangkat senjata lagi. Perang modern sekarang ini adalah melawan keterbelakangan, kemudian melawan pengaruh dari luar. Ancaman sekarang adalah proxy war. Proxy war itu kita diadu domba. Diadu domba. Kemudian ini semuanya dilakukan oleh tangan-tangan dari luar, invisible hand, gitu kan. Tangan-tangan yang nggak terlihat. Nah itulah sekarang ini kan kita diadu domba segala macam, kita nggak sadar. Nah ini kalau ada penanaman bela negara di situ, ada kesadaran bernegara. Ini saudara saya sendiri, kenapa saya harus ribut? Kenapa saya harus berantem? Ini banyak negara-negara lain sekarang kan, seperti kita lihat ya, Uni Soviet dulu. Itu tanpa peluru meledak satu pun, negara pecah menjadi 17 negara bagian. Yugoslavia pecah menjadi 7 bagian. Ini kan itu bisa terjadi untuk kita. Sekarang ini yang terjadi seperti kita udah pernah mengalami hal yang seperti itu sekarang. Timor lepas, walaupun lepasnya dengan bersenjata. Ada yang tidak bersenjata lepas, Sipa dan Ligitan. Ya kan? Gitu. Itu di mana Sipa dan Ligitan? Sipa dan Ligitan itu kan berbatasan dengan Malaysia kan. Kalimantan. Itu lepas tanpa persenjataan ya? Iya, itu kan melalui pengadilan, tanpa sadar. Jadi kalau itu kan karena ini wilayah kita yang cantik, tapi tidak pernah kita rawat, tidak pernah kita duduki, dan kita nggak tahu. Diurus sama Malaysia, ya kan? Malaysia mengurus semuanya tuh pakai mata uang Malaysia. Mereka ini warga negara merasa ini negaranya Malaysia. Begitu menang dia di pengadilan internasional, ya kan? Iya. Jadi kita menghindari yang seperti itu ya teman-teman. Karena kalau kita lihat, kita ini kan negara kaya, bahkan pulaunya aja kita nggak bisa ngitung gitu ya. Saking banyaknya pulau kita. Kadang-kadang dari banyaknya pulau itu kemudian kita jadi tidak sadar bahwa itu adalah bagian daripada negara Indonesia. Oleh karena itu sejak awal bela negara ini menjadi penting ya. Bela negara menjadi penting. Bahkan tidak lagi kita berfokus pada pengajaran yang tradisional ya, dalam tanda kutip tradisional, tetapi bagaimana pengajaran ini kita berfokus pada studi kasus. Kalau ada begini gimana solusinya gitu ya kira-kira. Kalau ada begini gimana solusinya. Kalau ada intoleransi gimana solusinya. Kemudian kalau ada tadi perang cyber tadi ya, itu bagaimana gitu ya. Sehingga teman-teman juga bisa berperan gitu ya, berperan sesuai dengan bidang masing-masing, bidang studi masing-masing. Karena tantangannya ternyata seperti itu ya. Kita sekarang belum mengalami, tapi itu adalah prediksi ke depan bahwa bisa jadi bahwa karena dari studi kasus yang ada di Indonesia itu sangat mungkin bisa terjadi. Ya.
Pesan terakhir Pak Markoni untuk mahasiswa kita semuanya dan untuk para dosen ya, untuk Bapak Ibu semuanya yang saat ini mengawal bela negara, bahkan para dosen yang ingin mengikuti pendidikan bela negara, mahasiswa yang ikut mengikuti bela negara, pesannya apa Pak? Ya. Biar mereka itu Jadi semakin pesan semangat. saya kepada para mahasiswa, para dosen, pertama yakinlah, banggalah sebagai warga negara Indonesia. Kenapa saya katakan bangga? Kita ini punya 17.565 pulau, ya kan? Itu adalah kekayaan geografi kita. Kita ini punya juga kekayaan demografi, 270 juta, ya kan? Penduduk ya. Penduduk. Ya Belum kan? bahasa ya. Nah, belum bahasa. Kemudian belum wilayah kekayaan kita, lain, ya. wilayah kita yang sangat luas. Kemudian 2/3 dari wilayah kita ini adalah maritim. Semuanya itu banyak yang belum tersentuh. Jadi dibutuhkanlah generasi muda yang unggul nanti, yang bisa mengangkat potensi negara-negara kita ini, apa yang ada di alam kita ini. Jangan orang luar yang mengolah. Jadi sehingga negara kita menjadi negara kuat. Nah, kemudian kalau negara kita kuat, tentunya itu makmur nanti. Jadi ini kembali ke kesadaran bela negara. Ini mulailah dari tingkat yang lebih kecil. Jadi mahasiswa secara individu, dia melakukan upaya bela negara. Apa upaya yang dilakukan? Dia rajin belajar, rajin taat aturan, kemudian semangat untuk belajar, semangat untuk berprestasi. Termasuk juga dosen. Dosen juga harus punya inovasi, semangat untuk belajar, bertanggung jawab terhadap mahasiswanya. Jadi mahasiswanya juga jangan menunggu beres. Kalau ada mahasiswanya memang yang kurang bisa, seperti ada masalah, jangan langsung dicap dia bodoh. Tanya dulu, panggil apa masalah. Ya, setelah itu baru kita bimbing. Itu namanya pembinaan. Ya. Saya yakin itu nanti kalau itu dijalankan dengan baik, kemudian sistem mengajarnya jangan yang seperti monoton lagi, ya monoton menurut sekarang ini udah nggak laku ya. Kasihan mereka nanti. Mereka ini sekarang ini budaya mahasiswa ini membaca juga malas sekarang ini kan. Betul, tapi dengan gaya praktek seperti ini saya yakin cepat terserap nih. Nah, jadi mungkin ini adalah salah satu model. Jadi model lain nanti ya dengan diskusi mereka kita latih untuk mampu menyampaikan pendapatnya, mau mendengar pendapat temannya. Kemudian dengan hasil diskusi ini mereka ini akan menulis. Jadi mereka juga akan bisa berkarya di situ. Jadi ada hasil karyanya memang sesuai dengan konteks dan itu juga akan berguna buat dosen. Dosen akan bisa membuat hasil karya itu menjadi jurnalnya. Jadi bermanfaat untuk semua pihak. Saya yakin dengan ini dosen juga terangkat, kampus juga terangkat, secara keseluruhan juga mahasiswa kita akan menjadi nanti mahasiswa orang-orang yang unggul nanti di kemudian hari untuk mencapai cita-citanya. Baik, menarik sekali ya teman-teman tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Markoni tadi bahwa kita memiliki peranan kita masing-masing ya di dalam pekerjaan kita, di dalam studi kita, di dalam program studi kita sebagai generasi muda kita memiliki peranan yang sangat luar biasa. Kemudian Pak Markoni, kalau diminta dalam mengungkapkan satu kalimat, bela negara itu apa? Bela negara itu untuk meningkatkan apa gitu. Boleh bebas saja. Oke, bela negara itu kan menurut saya adalah untuk meningkatkan rasa kecintaan kita kepada negara. Ya, baik. Luar biasa sekali ya teman-teman ya apa yang disampaikan oleh Pak Markoni. Tentu ini tidak hanya terfokus pada kita sebagai mahasiswa, tetapi kalau ini ditayangkan kemudian nanti ditonton oleh para generasi muda yang mereka masih SMP, SMA, harapan kita adalah mereka jadi tahu juga ya apa itu bela negara. Dan tentunya dari diskusi hari ini bisa saya simpulkan bahwa kita optimis ya, kita optimis dengan adanya bela negara ini kita akan menjadi negara yang besar, kita akan tahu bahwa kita menyadari apa itu yang kita miliki, kemudian bagaimana kita meningkatkan rasa cinta kita kepada negara kita melalui berbagai profesi kita, berbagai program studi kita, berbagai aktivitas kita sehari-hari. Jadilah manusia yang produktif ya, tentunya menjadi produktif juga bagian daripada bela negara. Terima kasih Pak Markoni telah hadir di podcast Kampus Merdeka Universitas Esa Unggul. Mudah-mudahan kita dapat bertemu di podcast selanjutnya. Amin. Baik mahasiswa semuanya, Sobat MBKM dimanapun Anda berada, demikian tadi podcast kita hari ini dalam topik MBKM Bela Negara. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dalam podcast Kampus Merdeka Universitas Esa Unggul di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.